Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Citayam Motovlog. Teman-teman, di depan ada pertigaan bambu kuning. Kalau lurus kelihatan dari plangnya ya, Citayam Depok itu lurus. Pemkab Bogor Cibinong Rumah Sakit Harapan Sehati ke kanan ya. Tapi kalau ke belakang saya ini menuju Bojonggede atau stasiun Bojonggede dan juga Cilebut, teman-teman. Dan juga bisa tembus ke Jalan Soleh Iskandar atau tol lingkar luar Bogor, teman-teman ya. Saya coba akan lurus maju, namun bukan ke Citayam atau ke arah Depok. Di depan ada pertigaan bambu kuning, saya akan ke kanan ya, belok ke kanan. Kita akan lihat ya. Jadi saya akan maju dulu, nanti saya akan jelaskan teman-teman ya. Tujuan saya membuat konten ketika sudah enak buat narasi ya. Buat narasi, kita harus lihat sikon dulu, harus berada di kondisi aman ya. Jadi biar fokus juga kita ya narasinya. Fokus karena sedang mengendarai kendaraan ya. Harus tetap fokus. Nah, ini kita sudah belok ke kanan menuju Jalan Tegar Beriman, menuju pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Nah, teman-teman, ini jalan yang tengahnya ya, nggak ada perbaikan, hanya tambel-tambel aja ya. Tambel-tambelan. Ini nggak tahu ya irigasinya jalan atau enggak ya, karena dibuat cekung lagi, nggak mau dibuang kemana gitu ya air itu ya, air hujan terutama ya. Jadi membuat genangan yang tadi kita lewati contohnya itu ya. Dan juga kualitas aspal mungkin kurang bagus juga ya teman-teman. Banyak tambelan seperti ini. Dan juga pondasinya atau dasarnya mungkin kontur tanahnya beda-beda. Ada yang lembek, gampang geser gitu ya, hancur lagi. Apalagi di sini lembab ya, pepohonannya rindang teman-teman. Dan juga dari akar bisa ngaruh, akar pohon ya retak. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini ada batching pen kayaknya ya, ada mobil molen. Itu mungkin yang lagi istirahat doang ya. Kita lanjut teman-teman. Jadi saya penasaran ya. Saya akan lihat kondisi jembatan di depan. Nanti kita akan melintasi ya jembatan. Bukan jembatan Shirathul Mustaqim ya teman-teman. Jembatan yang menuju apa namanya, kantor Bupati atau perempatan McD ya, kantor Bupati Kabupaten Bogor. Di sana ada jembatan, di bawahnya adalah Kali Ciliwung. Nah, tempo hari saya melihat video dari TikTok ya. Memang saya mengikuti dari Bro Ron DM, nama TikToknya ya, Bro Ron DM, Bro Ronald ya itu. Saya DM-nya kurang tahu itu kepanjangannya apa gitu ya. Kita melewati atau keluar menuju jalan atau jalur lambatnya teman-teman ya. Nah, dari TikTok Bro Ron DM itu saya banyak mempelajari terkait konstruksi ya, khususnya di jembatan, sambungan jembatan ya, sahabat. Sambungan jembatan. Jadi sama beliau Bro Ron DM di review ya, sambungan jembatan yang ada di depan jembatan nih. Jembatannya ada di depan kita ini teman-teman ya. Jadi sambungan jembatan, saya juga awalnya belum tahu ya, sambungan jembatan yang bagus itu seperti apa ya. Karena berulang kali di sini tuh sambungan jembatannya rusak lagi teman-teman ya. Dan ternyata sambungannya pengerjaannya ya dengan cara yang salah gitu ya teman-teman. Dengan cara yang salah ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini dengan plat baja teman-teman ya. Dengan plat baja dan juga nggak proper banget kalau menurut saya ya, mulai melengkung plat bajanya itu ya. Aduh, jadi
Kalau aduh ada angkot lagi kan. Jadi kalau yang direview dari TikToknya Bro Ron DM itu jadi metode pengerjaan sambungan jembatan itu nggak seperti ini seharusnya ya, terutama yang ditiban dengan aspal, karena jembatan sendiri itu akan bergeser atau bergerak gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya yang saya pelajari dari Bro Ronald itu ya, sambungan jembatan itu ada dua tipe pengerjaan ya, dua konsep pengerjaan. Ada yang menggunakan aspaltik dan juga yang menggunakan expansion joint ya. Expansion joint ini ya semacam dari bahan plastik gitu ya teman-teman. Yang saya tahu, yang saya pelajari, harganya yang cukup mahal dibandingkan dengan aspaltik, namun awet gitu ya dengan expansion joint. Dan juga minusnya maintenance-nya agak susah, info Bro Ron DM itu ya, Bro Ronald. Nah beda dengan aspaltik, dia akan lentur ya pengerjaannya. Biasanya yang saya tahu, yang saya pelajari, dasar celah antara jembatan dengan jalan itu dia akan di dasar dengan menggunakan plat baja dulu, lalu setelah itu disiram dengan aspal panas ya, aspal cair gitu ya teman-teman, untuk sebagai seal ya, menutup celah-celah atau rongga-rongga ya. Setelah itu baru digelar agregat aspal ya teman-teman. Nah terakhir setelah agregat itu baru aspaltik ya. Jadi aspaltik itu sifatnya lentur teman-teman ya. Khusus untuk sambungan jembatan memang harusnya seperti itu ya, lentur, karena jembatan sendiri ada pergerakan ya. Jadi jembatan sendiri itu konstruksinya yang mungkin yang secara kasat mata itu tidak bergerak. Yang kita rasakan itu contohnya ketika melintasi jembatan itu ada pergerakan teman-teman sebenarnya ya. Makanya jembatan sendiri itu apa namanya ya, ada istilahnya buat girdernya sendiri itu biasanya pakai apa ya namanya ya, kayak semacam slip joint gitu ya, atau bearing pad namanya teman-teman. Jadi bearing pad sendiri untuk menyeimbangkan getaran-getaran di jembatan sendiri ya. Jadi nggak paten, nggak dibuat paten nggak bergerak gitu ya, karena ada pergerakan jembatan sendiri, makanya dipasang bearing pad. Bearing pad ini elastis ya teman-teman, kayak semacam per gitu ya teman-teman. Makanya dari sambungan jembatan kalau menurut saya bagusnya ya pakai aspaltik yang Bro Ron review itu ya, atau spesialis sambungan jembatan Bro Ronald itu ya. Itu dari aspaltik itu akan smooth teman-teman ya, yang saya lihat. Jadi kita melintasi jalannya juga atau sambungan jembatannya juga nggak ada getaran ataupun tinggi sebelah rendah sebelah. Jadi rata gitu ya sambungan jembatan dengan jalannya ya. Gitu teman-teman. Coba ini nih, ada truk yang lagi ngaspal ulang kayaknya ya. Di aspal ulang ada bolong. Nah ini mungkin expansion joint ya, modelnya cuma dari plat baja ya. Namun udah banyak yang terkelupas itu ya. Expansion joint biasanya dari model bahan plastik ya. Gitu, nih plat baja dirakit sendiri mungkin ya. Waduh, lasan ya, lama-lama akan kalah lah, akan hancur juga. Apalagi seiring musim hujan, kena air hujan, dilintasi akan gerak gitu ya. Beda dengan plastik gitu ya teman-teman. Expansion joint. Wih, jadi yang saya lihat, lanjut teman-teman. Yang saya lihat dari kontennya Bro Ron DM, jadi dia udah review ya di jembatan ini. Ya, setelah rilis, yang saya tahu setelah rilis video tersebut 7 hari ke depan, kalau tidak ada yang ngerjain atau dari dinas terkait nggak ada yang turun, dia akan ambil alih. Menurut saya informasi seperti itu ya. Semoga terjadi ya. Jadi dilakukan
pengerjaan oleh Bro Ron DM itu ya. Wah, saya sangat percaya sekali ya dengan kualitasnya beliau ya. Mantep. Oke teman-teman, kita berhubung di depan lampu merah, kita belok ke kiri teman-teman ya. Kalau lurus ke kantor Bupati Kabupaten Bogor, kalau ke kanan ke Jalan Karadenan ya. Kita ke kiri ini mengarah ke Rumah Sakit Umum RSUD Cibinong. Nah, ini dia akses menuju RSUD Cibinong. Namun saya akan closing saja teman-teman ya, nggak sampai di RSUD Cibinong. Jadi begitu teman-teman ya. Terkait sambungan jembatan, mungkin saya bukan menggurui juga, kita saling sharing ya. Karena saya jujur lebih suka terkait ilmu-ilmu konstruksi, ilmu sivil ya, walaupun itu bukan basic saya gitu ya teman-teman. Cuman saya tidak ada salahnya ya, atau teman-teman tidak ada salahnya menyerap ilmu-ilmu juga ya, yang saya sharing khususnya gitu ya teman-teman. Gitu, kita sifatnya saling sharing di konten saya ini ya. Oke teman-teman, mungkin dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada narasi yang kurang tepat. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.